Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kelanjutan dari kutipan Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19 tentang amanat perpisahan Yesus, khususnya doanya kepada para murid yang akan ditinggalkannya. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, beberapa hari atau bahkan mungkin lebih dari seminggu ini, kutipan Injil selalu diambil dari amanat perpisahan Yesus dengan para murid-Nya di dalam perjamuan malam terakhir. Dan hari ini saudari-saudara kita mendengarkan Yesus yang dalam perjamuan malam terakhir berdoa untuk kepentingan para murid. Sebetulnya dalam bacaan pertama hari ini juga untuk liturgi harian Gereja Katolik dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 26, 28 sampai 38, di sana ditampilkan juga situasi yang kurang lebih sama. Dalam perpisahannya di Efesus, Paulus berpesan kepada penatua jemaat. Kata Paulus, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ia berpesan agar para pemimpin jemaat pada masa itu menjaga diri supaya tetap setia kepada Tuhan dan menjaga agar umat Allah tidak tersesat oleh ajaran-ajaran palsu. Tentu iblis akan selalu berusaha untuk memecah belah persekutuan para murid dan menjauhkan para murid dari sukacita akan Allah yang hidup. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Yesus berdoa bagi para murid-Nya. Isi doanya atau intensi doa Yesus, kalau saya membaca dengan teliti ada kurang lebih 3. Pertama, Yesus mendoakan supaya para murid itu tetap bersatu. Tidak ada yang terpecah-pecah. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yesus mendoakan supaya para murid-Nya, orang-orang yang percaya kepadanya,
terus membangun persekutuan sepanjang hidup ini. Kalau Yesus mendoakan intensi ini, saudara-saudari, ini berarti sesuatu yang serius, yang mesti dibangun di dalam jemaat, yang mesti dibangun di dalam gereja. Karena kita tahu bahwa roh pemecah belah yang datang dari iblis memang ingin membuat rencana keselamatan Allah itu gagal dengan memecah belah umat Allah, umat yang percaya kepada Tuhan. Maka penting sekali bagi kita, saudari-saudara, untuk menjaga persekutuan di dalam jemaat. Jangan sampai sebagai jemaat kita justru tidak menampilkan persekutuan atau koinonia, komunio sebagai umat Allah yang telah ditebus. Sebab hanya dalam persatuan kita akan senantiasa kuat untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Itu isi doa Yesus yang pertama atau intensi yang pertama, supaya para muridnya tetap bersatu seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Yang kedua, saudara-saudari, Yesus juga mendoakan supaya semua pengikutnya atau para muridnya tetap berada dalam perlindungan Tuhan sendiri. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Jadi intensi pertama, supaya tetap bersatu. Intensi yang kedua, supaya Allah tetap melindungi umatnya dari yang jahat. Mengapa harus dilindungi dari yang jahat? Oleh karena kita memang bukan berasal dari dunia. Maka kuasa dunia, kuasa kejahatan senantiasa akan berlawanan dengan kuasa Allah sendiri. Untuk itu, saudara-saudari, kita sadar bahwa dalam dunia ini, sepanjang hidup ini, dua kekuatan akan senantiasa bertolak belakang, kuasa dunia dan kuasa Allah. Tanpa perlindungan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, pastikan saudara-saudari supaya kita senantiasa mengikuti seluruh ajaran dan petunjuk Tuhan, sebab itulah yang akan melindungi kita dari kemungkinan untuk disesatkan oleh roh yang ingin membinasakan kita, roh yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Dan intensi yang ketiga, saudari-saudara, di dalam doa Yesus dalam perikop ini adalah supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Yesus katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan memang dikuduskan oleh Tuhan di dalam kebenaran, merupakan suatu kebutuhan kita supaya dikuduskan, supaya kita hidup senantiasa dalam kekudusan. Tetapi sekali lagi, ini semua berkaitan satu sama lain. Mulai dari supaya Allah memelihara kita, melindungi dari yang jahat, supaya tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Hal itu hanya mungkin, saudari-saudara, kalau kita rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita rajin untuk menikmati anugerah-anugerah rohani yang dihadirkan, yang dianugerahkan Tuhan melalui gerejanya di dalam sabda dan sakramen-sakramen. Maka pastikan supaya kita senantiasa tidak melalaikan segala anugerah rohani yang menguduskan, yang telah disediakan Tuhan dengan luar biasanya di dalam gereja kita. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus
masih mendoakan kita di hadapan Bapa, agar kita bersatu, saling mengasihi satu sama lain, dan doa Yesus ini hendaknya menjadi doa kita juga. Kita pun perlu mewujudkan doa Yesus itu dan ikut serta di dalam mendoakan sesama agar tetap setia kepada Yesus dan Injilnya. Roh Kudus yang diutus Allah kepada kita kiranya menolong kita untuk mampu membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu atau ajaran sesat. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mampu membedakan mana karya Roh Kudus, mana karya roh pemecah belah. Semoga kita tetap bersekutu satu sama lain, terpelihara, terlindungi, dan dikuduskan terus-menerus di jalan Allah. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran Roh-Mu agar kami mampu membedakan mana ajaran benar, mana ajaran yang palsu. Ingatlah dengan penuh kasih Tuhan, kan hamba-Mu Ibu Maria Bong yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu. Peliharalah dia, kuduskan dia, agar dia boleh menikmati hidupmu dia bersamamu dalam persekutuan para kudus. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan tetap menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.